Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan sahabat Jundu Channel dimanapun berada dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh berkah dan penuh hikmah. Dan semoga sahabat Jundu diluaskan rezekinya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Anda dari Rawi di tayangan Jundu Channel ini pada program kisah-kisah teladan di dalam Sirah Nabawiyah. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan tentang kisah Zaid bin Haritha yang menjadi anak angkat daripada Rasulullah SAW. Pada pertemuan kali ini masih menceritakan tentang Zaid bin Haritha radhiyallahu an. Zaid bin Haritha, sang anak angkat Rasulullah SAW yang sangat begitu dicintai oleh Rasulullah. Dan begitu juga Zaid bin Haritha radhiyallahu an yang begitu menyayangi Rasulullah. Di awal-awal Islam yang perjuangannya tidak begitu mudah, Zaid bin Haritha selalu menyertai langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika gangguan kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi hingga mereka bersepakat untuk menyingkirkan Nabi Muhammad SAW walaupun dengan cara membunuhnya, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke Taif. Dan pada saat itu Zaid bin Haritha disuruh untuk mendampinginya untuk pergi ke Taif. Seperti apa kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Haritha ke negeri atau ke kota Taif? Tetap ikuti Jundu Channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke kota Taif tidak mendapatkan apa-apa yang beliau mau. Bahkan warga Taif bukan saja menolak Nabi Muhammad SAW, bahkan memperlakukan Nabi Muhammad SAW sangat begitu keji, memperolok mereka dan menghina Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah. Seperti yang diceritakan oleh Zaid bin Haritha radhiyallahu an sendiri, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritha sampai di kota Taif, kemudian Nabi menemui beberapa pemuka Bani Saqif, yaitu 3 bersaudara, yaitu diantaranya ada Abdul Jalil bin Amr, Mas'ud bin Amr, dan Hubayb bin Amr. Harapan dari Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan mereka agar ada pertolongan, ada support. Bahasanya kalau udah ketemu orang dalam, enak nih dakwah di kota Taif. Berharap begitu Nabi Muhammad SAW. Akan tapi 3 bersaudara ini atau pemuka Saqif ini menolaknya. Bahkan bukan menolaknya, tapi memperolok Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad berharap mereka memeluk agama Islam. Di situ Nabi Muhammad SAW sudah menceritakan bahwasanya beliau adalah utusan Allah SWT. Tapi jawaban dari mereka sungguh tidak mengenakan hati Nabi. Mereka menghina Nabi. Mereka memperolok-olok Nabi. Bahkan di antara 3 mereka ini mengatakan, akan aku robek-robek kain kiswah Ka'bah jika engkau benar-benar utusan Tuhan. Gak usah lagi bicara lagi. Kau pikir Tuhan tidak ada orang lagi selain dirimu menjadi nabi umat ini? Gak usah lagi, demi Allah aku tidak akan bicara denganmu setelah ini. Jika benar engkau adalah seorang nabi, maka aku tidak akan bicara denganmu. Tapi jika engkau bukan seorang nabi, maka aku tidak akan bicara dengan seorang pembohong seperti ini. Luar biasa, olok-olokan mereka, hinaan mereka. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW masih santun, masih sopan pada mereka, ya. Dan memang Nabi Muhammad SAW merupakan akhlakul karimah dan panutan buat kita semua. Beliau berpamitan pada 3 bersaudara ini dan meminta untuk 3 orang ini untuk tidak menceritakan kepada kaumnya agar keadaan tidak menjadi lebih parah. Akan tapi 3 bersaudara ini berkhianat. Mereka menceritakan kejadian yang enggak-enggak kepada kaumnya. Begitu Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritha keluar di rumah itu, ternyata mereka menyuruh para budak dan anak-anak kecil untuk memperolok Nabi Muhammad SAW, sambil menyuruh mereka untuk menimpukin, melempari dengan batu-batu. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW, manusia yang teramat agung, diperolok-olok anak-anak kecil sambil menimpuk, sambil menghina, seperti layaknya orang menghina orang gila, kayak seperti orang gila, orang. Nabi Muhammad diperolok seperti itu, ditimpukin. Dan Zaid bin Haritha
tak mampu menghalau begitu banyak orang yang menimpuki dan memperolok dan menghina di sepanjang jalan Nabi Muhammad SAW ditimpu, hingga Nabi Muhammad SAW lunglai dan kakinya berdarah, terus berlari. Dan kemudian Zaid bin Haritha terus menghalau timpukan orang-orang sekitar kepada Nabi Muhammad SAW. Namun karena begitu banyaknya orang yang menimpuki Nabi Muhammad SAW, maka Zaid bin Haritha tak mampu menghalaunya, hingga kaki dan tumit beliau berdarah. Astaghfirullahaladzim. Luar biasa penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritha pada saat itu. Dan mereka terus saja berlari hingga mencari perlindungan, dan ditemuilah ada sebuah tembok besar di kebun kurma, dan mereka mencari perlindungan di situ dan beristirahat. Luar biasa, Masya Allah, penderitaan yang dialami manusia yang teragung dan didampingi oleh Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW kini telah aman. Keduanya beristirahat dan membujurkan kaki. Tampak wajah Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat lelah sambil memandangi luka-lukanya yang ada di kakinya. Jadi pada berdarah nih Nabi Muhammad SAW kakinya. Begitu juga Zaid bin Haritha terluka. Luar biasa penderitaan yang dialaminya. Dan akhirnya beliau menengadah tangannya untuk berdoa dan bermunajat, berkeluh kesah memanggil Tuhannya. Pada saat itu Zaid bin Haritha sangat ketakutan, sebab jika orang yang terzolimi itu Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Apalagi yang berdoa ini orang yang dizalimi dan orang yang sangat dicintai oleh Tuhannya. Luar biasa, Masya Allah, tajamnya seperti apa. Itu yang ketakutan oleh Zaid bin Haritha pada saat itu. Sungguh andai Nabi Muhammad SAW berdoa untuk kehancuran warga Taif, maka yang dikhawatirkan oleh Zaid bin Haritha pada saat itu, dia berada di tempat itu dan ikut juga karena doa Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikhawatirkan oleh Zaid bin Haritha. Pada saat itu Zaid bin Haritha mendengarkan apa yang menjadi doa Nabi Muhammad SAW pada kala itu. Dengerin namanya Zaid bin Haritha, doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang didengar oleh Zaid bin Haritha adalah, Ya Allah, kepadamu aku mengadu atas kelemahan diriku dan rendahnya aku di hadapan manusia. Dan itu adalah awal munajat Nabi Muhammad SAW sambil menyekah keringat yang membasahi wajahnya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doanya, Wahai Sang Maha Kasih, Engkaulah penguasa bagi hamba yang lemah, dan Engkaulah Tuhan pemelihara diriku. Kepada siapa kau akan pegangkan kendali atasku? Kepada orang yang jauh lalu menyerangku, ataukah kepada musuh yang mengatur urusanku? Hadis riwayat Tabrani. Yang dilihat oleh Zaid bin Haritha, benar-benar Nabi Muhammad SAW sedang berdoa dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa dan mengadu atas keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi dalam doanya, dan Zaid bin Haritha menajamkan pendengarannya apalagi isi doa daripada Nabi Muhammad SAW pada kala itu. Dan ia mendengar Nabi berdoa, Ya Allah, meski apapun yang terjadi, selagi Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Luar biasa, dahsyat ini doa. Apa yang didengarnya kala itu benar-benar mengingatkannya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang penuh adab kepada Tuhannya, mengajari hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan, puncak tertinggi dalam segala harapan. Luar biasa, Masya Allah. Seindah-indah yang ditunjuk oleh seorang hamba dari Tuhannya, yaitu kepasrahan dan ketundukan. Dan di dalam doa Nabi Muhammad SAW pada kala itu ada sebuah peringatan dan hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya hal yang paling mengerikan oleh seorang hamba adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Zaid mendengarkan terus doa Nabi Muhammad SAW di akhir doanya, yaitu, sebab keselamatan darimu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya kemuliaan-Mu yang menerangi segala kegelapan dan menata segala urusan dunia dan akhirat dari tertimpa kemurkaan-Mu. Aku berlindung dari kemarahan-Mu kepadaku, Ya Allah. Kepadamu aku kembali, dan hanya keridhaan-Mu yang akan kucari. Luar biasa. Sungguh indah kata-kata Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Bahkan dalam keadaan teraniaya pun Nabi Muhammad SAW sangat begitu anggun dalam berdoa dan penuh adab doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doanya Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan warga Taif dan tidak pula menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutusnya atas pilihan takdir yang tidak menyenangkan ini.
Luar biasa, Masya Allah. Pada saat itu, Nabi berserah, Nabi tunduk, Nabi menerima, Nabi hanya minta untuk dicinta. Sebab tatkala seorang hamba dicintai Allah SWT, maka semua deritanya akan berubah menjadi bahagia, dan semua tangisannya akan berubah berganti menjadi sukacita. Tidak lama mengakhiri doanya, lalu Nabi Muhammad SAW seperti seakan-akan berkomunikasi dengan seseorang yang tak mampu dilihat oleh Zaid bin Haritsah. Dan Zaid bin Haritsah bingung nih, Nabi Muhammad SAW sedang berbicara, tapi dia tidak tahu deh kepada siapa Nabi Muhammad SAW sedang ngobrol, berkomunikasi. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW terdiam, lalu Zaid bin Haritsah memberanikan diri atas kejadian itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawabnya, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung-gunung yang ada di Taif. Mereka akan patuh jika kuperintahkan untuk menghimpit warga Taif dengan 2 gunung yang ada di kanan dan di kiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, jangan kau lakukan itu. Aku berharap jika mereka tidak beriman sekarang, namun semoga dari mereka kelak lahir anak-anak mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Begitu indah perkataan Nabi Muhammad SAW kepada malaikat. Dan malaikat gunung itu menjawab, engkau memang seperti apa yang Tuhanmu gambarkan, bahwasanya engkau penuh kasih sayang dan penyayang. Luar biasa, Masya Allah. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka akhirnya kembali ke kota Mekah dengan tangan hampa. Perjalanan ke kota Taif mengajarkan Zaid bin Haritsah mengenai hakikat penghambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesungguhan patuh terhadap perintahnya meski dirasa berat dijalaninya. Itulah yang membuat Zaid bin Haritsah bersedia untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsy, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW. Ketika diperintahkan, meskipun tahu nih Zaid bin Haritsah ini tidak sekufu dalam pernikahan kepada Zainab, karena Zainab adalah putri seorang laki-laki dari bangsawan dan ibundanya adalah bibi Nabi Muhammad SAW, Umaymah binti Abdul Muttalib. Meskipun Zaid bin Haritsah adalah seorang anak angkat daripada anak angkatnya Rasulullah SAW, namun Zaid bin Haritsah ini dari keturunan dari kalangan budak. Itu yang membuat bahasanya minder gitu, minder, nggak sekufu, templang. Tapi karena ini berat nih, Zaid bin Haritsah menerimanya berat ya, walaupun enak, mantap gitu, ajib, tapi Zaid bin Haritsah merasa ini berat banget untuk dilakukan. Dan setelah dia mengetahui hikmah dari perjalanan dia ke Taif, maka beliau bersedia untuk menikah dengan Zainab. Nah, pada proses lamaran nih, mengetahui hal ini, Zainab itu tidak serta-merta menerima lamaran dari Nabi. Zainab bertanya-tanya dulu nih kepada Nabi Muhammad SAW, adakah ini adalah keinginan seseorang yang ingin menyenangkan orang terkasihnya, atau ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku? Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk menghapuskan kebiasaan kaum jahiliyah dalam masalah pengangkatan anak, menurunkan firman-Nya, tidaklah dibenarkan bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan untuknya satu keputusan untuk memiliki pilihan sendiri dalam urusan mereka tersebut. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Artinya bahwasanya keputusan pernikahan Zaid bin Haritsah dan Zainab adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah engkau meridai Zaid menjadi suamiku, wahai Rasul? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, aku meridainya. Kemudian Zainab menjawab lagi, jika memang itu keputusan dan pilihan Allah dan Rasulnya, maka aku terima lamaran untuk Zaid. Luar biasa, Masya Allah. Dahsyat. Pernikahan yang tidak sekufu akhirnya dilaksanakan. Luar biasa, keturunan budak menikah dengan sepupu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah. Namun sesuai perkiraan, rumah tangga ini timpang. Zaid bin Haritsah merasa Zainab tidak pernah mencintainya. Dia jadi serba salah. Bagaimanapun, rasa hati tak pernah bisa bohong. Cinta tak bisa dipaksa. Dan sulit untuk mempertahankan rumah tangga ini lagi. Akhirnya Zaid bin Haritsah selalu mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan jawaban daripada Nabi Muhammad SAW adalah, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Zaid. Begitu terus menerus. Hal ini Zaid bin Haritsah bukan berarti dia tidak berusaha. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Rasanya seperti bom waktu
jika dipertahankan semakin menjadi akan ada ledakan yang lebih besar. Oleh karena itu, akhirnya Zaid bin Harithah menceraikan Zainab setelah setahun tinggal bersamanya. Apa yang bisa diambil dari hikmah ini? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki seperti ini jalannya. Dan akhirnya Zainab dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya hukum anak angkat bukanlah anak kandung. Termasuk diantaranya adalah hukum menikahi bekas istri anak angkat. Sementara bekas menantu anak kandung itu menjadi mahram untuk selamanya. Artinya nggak boleh nikahin kalau anak kandung asli. Tapi karena anak angkat, bekas istri anak angkat itu boleh dinikahkan. Inilah hikmah yang bisa kita ambil. Luar biasa, Masya Allah, menjadi rujukan fikih-fikih kita ini sekarang. Setelah Zainab menyelesaikan masa iddahnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawitkan Nabi Muhammad SAW dengannya dan menurunkan ayat tentang hal ini. Kepatuhan Zaid dan ketundukannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi Zainab diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kemuliaan yang sangat besar. Zaid bin Harithah namanya disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, kami pun menikahkanmu dengannya. Surah Al-Ahzab ayat 37. Dahsyat, luar biasa. Itulah Zaid bin Harithah radhiyallahu an, sahabat Nabi, anak angkat Nabi, yang namanya tertulis di dalam Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Zaid bin Harithah, kepatuhannya, ketundukannya membuahkan hasil, mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga namanya tertulis di dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah akan selalu menjadi kesayangan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW berada di rumahku, pada saat itu ada yang mengetuk pintu, dan kemudian Nabi Muhammad SAW beranjak bangun dan menghampirinya, seperti seakan-akan tahu ketukan itu siapa yang datang. Dan aku penasaran, siapa sih yang datang itu? Dan aku lihat ternyata dipeluk dan dicium, dia adalah Zaid bin Harithah yang baru pulang dari salah satu perjalanan perang. Kemudian Sayyidatuna Aisyah melanjutkannya, sungguh tak pernah aku melihat Nabi memeluk seseorang dengan penuh rindu kepada yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah. Luar biasa, Masya Allah. Nabi mencintai Zaid bin Harithah layaknya cinta ayah kepada anaknya. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga tidak mampu menyembunyikan kehilangan Zaid ketika wafatnya Zaid bin Harithah di perang Mut'ah, sebuah peperangan di mana Nabi Muhammad SAW menyerahkan bendera perang kepada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Harithah memegang bendera pertama yang berperang hingga tetes darah penghabisan, hingga ratusan panah mengenai tubuhnya hingga bersimpah darah. Sementara Nabi Muhammad SAW yang kala itu tidak mengikuti peperangan itu, yang dari kejauhan di Madinah, tapi mengikuti secara ruh, Nabi Muhammad SAW bergelinang air mata dan berkata kepada para sahabatnya, Zaid bin Harithah telah tiada. Bendera perang beralih kepada Ja'far bin Abi Thalib. Sore harinya Nabi Muhammad SAW bertakziah kepada keluarga Zaid bin Harithah ke rumahnya, dan akhirnya ditemuinya putri kecil Zaid bin Harithah menyambut dengan hangat. Lalu Nabi Muhammad SAW memeluk hangat putri kecilnya, masih kecilnya anaknya Zaid bin Harithah, dipeluk, kemudian tersusul. Rasulullah SAW menangis pada saat itu, dan anak putri kecilnya Zaid bin Harithah pun ikut juga menangis, walaupun nggak tahu sebabnya apa yang menjadi ia nangis. Pada saat itu pemandangan begitu terharu, begitu haru, para sahabat juga pun ikut menangis dengan pemandangan tersebut. Dan isak tangis Rasulullah SAW ini hingga dipertanyakan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, tangisan apa ini? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ini adalah tangisan kekasih kehilangan kekasihnya. Semoga Allah merahmatimu, duhai Zaid bin Harithah. Luar biasa, Masya Allah, kemuliaan yang diterima oleh Zaid bin Harithah hingga tertulis di ayat Al-Quran, menandakan magam derajat tertingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Junus Channel dimanapun berada.
Dan tetap ikuti kisah-kisah teladan ini di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan sampai ketinggalan tayangan yang ter-up-to-date dengan nyalakan notifikasinya. Ana Derabi, salam judi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.